Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari maritim atau kerajaan kelima yang bercorak Buddha yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan memberi banyak pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya terletak di Pulau Sumatera, Indonesia, tepatnya di sekitar Palembang. Namun, lokasi pasti pusat kerajaan ini masih menjadi perdebatan. Pendapat tentang lokasi kerajaan Sriwijaya. Pendapat J. Kodes pada 1918 yang menyatakan bahwa letak kerajaan Sriwijaya berada di Palembang, Sumatera Selatan. Daerah kekuasaannya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan, maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang hilang gemilang meskipun dikenal kuat secara ekonomi dan militer. Nyaris tidak ada bukti yang menunjukkan letak persis kerajaan ini di Sumatera. Berdasarkan temuan sumber tertulis, serta berita Tiongkok dan Arab, kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri sekitar abad ke-7. Ising, pendeta Tiongkok, yang melakukan kunjungan ke Sumatera dalam perjalanan studinya ke Nalanda, Indi, pada tahun 671 dan 695 melaporkan Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Ising semoga melaporkan terdapat 1.000 orang pendeta yang belajar agama Buddha pada Sakyakirti, seorang pendeta terkenal di Sriwijaya. Silsilah Raja-Raja Sriwijaya. Dapunta Hyang Srijayanasa, raja pertama kerajaan Sriwijaya yang dipercaya mendirikan kerajaan ini pada abad ke-7 Masehi, Sri Indrawarman. Raja yang diyakini menggantikan Dapunta Hyang Dharanindra, raja dari Wangsa Sailendra yang memerintah sekitar tahun 782 Masehi, Samaratungga. Raja kerajaan Medang dari Wangsa Shailendra yang memerintah pada tahun 792 sampai 835 Masehi, Balaputra Dewa. Raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kejayaan pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, Sri Marawijaya Tunggawarman. Pewaris tahta dari Sri Sudamaniwarmadewa yang berhasil menaklukkan kerajaan Medang di Jawa Timur. Dapunta Hyang Srijayanasa merupakan pemimpin yang pertama di kerajaan Sriwijaya dan disebut juga sebagai pendiri dari kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya pernah mengalami masa kejayaan di bawah kepemimpinan Raja Balaputra Dewa. Pada masa itu, Sriwijaya memperluas kekuasaannya ke Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka, Belitung, Malaysia, Singapura, hingga Thailand Selatan. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya.
Berikut ini merupakan peninggalan berupa prasasti. Pertama, prasasti Kedukan Bukit Peninggalan Sriwijaya memiliki angka tahun 686 yang ditulis menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Prasasti Kedukan Bukit adalah peninggalan kerajaan Sriwijaya yang menceritakan tentang perjalanan dan pencapaian Dapuntahiang dalam mendirikan permukiman baru di Kedukan Bukit. 2. Prasasti Telaga Batu. Pada prasasti ini terdapat kutukan terhadap orang-orang jahat di wilayah kerajaan Sriwijaya maupun orang-orang yang tidak patuh terhadap perintah raja. Prasasti ini ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan pada tahun ke-1935. Saat ini, prasasti ini disimpan di Museum Nasional Indonesia. 3. Prasasti Talangtuo. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa pada tanggal 23 Maret 684 sebuah taman didirikan. Taman tersebut ditanami tanaman-tanaman yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat untuk kemakmuran makhluk hidup. Prasasti Talangtuo ini berisi tentang peninggalan kerajaan Sriwijaya yang menjelaskan tentang perkembangan agama Buddha di Sriwijaya, dijelaskan ketaatan Raja Dapunta Hyang Srijayanasa dalam menjalankan ajaran Buddha sekaligus sebagai simbol wakil dewa di dunia. 4. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur berisi tentang kalimat-kalimat kutukan. Kutukan tersebut ditunjukkan pada mereka yang kala itu berani melanggar perintah Raja Sriwijaya. Semua kutukan tersebut ditulis menggunakan bahasa Melayu kuno dalam aksara Pallawa. 5. Prasasti Karang Berahi. Seperti prasasti lainnya, prasasti ini juga berisi kutukan dan ancaman terhadap orang jahat dan tidak setia terhadap perintah Raja Sriwijaya. Usia peninggalan bersejarah ini pun diperkirakan tidak jauh berbeda dengan prasasti Kota Kapur dan sama-sama menggunakan bahasa Melayu kuno. 6. Prasasti Palas Pasema. Prasasti Palas Pasema adalah sebuah prasasti pada batu peninggalan Sriwijaya, ditemukan di Palas Pasema, di tepi Wai Pisang, Lampung, ditulis dengan aksara Pallawa dan bahasa Banjar sebanyak 13 baris. 7. Prasasti Ligor Nahon Sita Marat merupakan sosok yang menemukan benda sejarah ini. Di atasnya tertuang kisah Raja Sriwijaya dan perjuangannya dalam membangun sebuah Tisamaya Cetaya untuk Kajara. 8. Prasasti Hujung Langit. Pada prasasti yang berada di situs Harak Kuning tersebut, terdapat pahatan 18 baris tulisan dalam huruf Jawa kuno dan bahasa Melayu kuno. Prasasti Hujung Langit adalah sebuah prasasti batu dari masa kedatuan Sriwijaya yang ditemukan di Dusun Harak Kuning Jaya. 9. Prasasti Leiden. Prasasti Leiden merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya yang berupa lempengan tembaga berbahasa Sanskerta dan berangkat tahun 1005. Selain menggunakan bahasa Sanskerta, prasasti Leiden juga ditulis menggunakan bahasa Tamil. Di dalamnya tertuang kisah hubungan dinasti Chola dan dinasti Syailendra pada masa itu. 10. Prasasti Nalanda. Prasasti ini ditulis oleh Raja Dewa Paradewa dari Banggala ini menggunakan bahasa Sanskerta. Dalam prasasti ini berisi permintaan Raja Balaputra Dewa dari Swarnadwipa agar Raja Dewa Paradewa mendirikan vihara Buddha di Nalanda. Berikut ini merupakan peninggalan berupa candi. Candi Kedaton Muaro Jambi. Candi Kedaton yang merupakan bagian dari kompleks percandian Muaro Jambi dipercaya berasal dari masa kerajaan Sriwijaya. Candi ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya yang penting untuk menelusuri perkembangan peradaban di masa lampau. 2. Candi Muara Takus. Bangunan utama pada Candi Muara Takus dikenal dengan nama Candi Tul. Candi terbesar ini memiliki ukuran 32,8 meter x 21,8 meter. Bangunannya terbuat dari campuran batu, pasir, dan batu bata yang dicetak. Sedangkan bangunan kedua pada kompleks candi ini disebut Candi Mahliga. 3. Candi Bahal. Candi Bahal adalah kompleks percandian bercorak Buddha yang terletak di Desa Bahal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Candi ini merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya dan salah satu kompleks percandian terbesar di Sumatera Utara. 4. Candi Karangberahi. Candi Karangberahi. Candi Karangbirahi adalah prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di Desa Karangberahi, Merangin, Jambi, berisi kutukan terhadap orang-orang jahat dan tidak setia pada Raja Sriwijaya. 5.
Candi Gumpung merupakan salah satu candi yang berada dalam kawasan Cagar Budaya Muara Jambi, Provinsi Jambi. Candi ini sudah ada sejak tahun 1982 sampai ke 1988. Terdapat tulisan aksara Kawi atau Jawa kuno berisikan mantra atau nama yang digunakan dalam Vajratu Mandala. Masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang mencapai kejayaan sebagai kerajaan maritim di Asia Tenggara, mulai mengalami keruntuhan pada abad ke-11 dan benar-benar runtuh pada tahun 1377 akibat serangan Majapahit dan faktor-faktor lain seperti serangan dari Kerajaan Kowal dan ekspedisi Singasari.